Saya suka banget memakai konsep yang namanya situational leadership. Oke. Jadi ada 4 gaya kepemimpinan. Gitu. Wanita tuh nggak pernah peduli dengan takut. Dia berani maju. Dia nggak pernah pusing. Ayo buktiin, ayo sekarang apa? Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas nih bagaimana seorang wanita itu menjadi leader. Nah, dengan saya Karin, dan kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Oke, teman-teman ditunggu komentarnya ya untuk menyapa Coach Arif kayak seperti apa. Standar banget. Nah Coach, aku mau tanya nih Coach, sebenarnya cewek itu bisa menjadi leader nggak sih Coach? Wanita itu diperbolehkan nggak sih Coach menjadi Diperbolehkan. Kalau diperbolehkan mas siapa yang semua bolehin, yang nggak bolehin boleh. siapa? Jadi presiden aja boleh. Oh iya betul, kan ada Iya. Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya, wanita jangan di Inggris aja ada kok. Kan ada yang ya elah leader gue cewek bisa apa? Kadang kan ada yang gitu Coach. Itu tergantung dari persepsi orang, ya. Itu kan tergantung anak buahnya yang nggak suka sama pemimpin wanita kan. Betul. Tapi kalau kamu nanya wanita bisa jadi pemimpin ya bisa. Oke. Cuma memang ada beberapa gaya kepemimpinan wanita yang orang tertentu nggak cocok. Ada. Tapi kalau menurut saya sama aja sih. Sama aja. Memang walaupun kalau ditanya pernah nggak saya dipimpin oleh wanita, pernah. Saya baik-baik aja sama dia, cuman saya kurang cocok aja. Berarti nggak baik-baik aja dong? Baik, nggak ada masalah, komunikasi lancar. Cuman gaya kepemimpinannya dia mungkin nggak terlalu cocok buat saya. Okay. Misalnya contoh gini ya, karena wanita itu kan mungkin karena care ya. Karena care, dia tuh kalau buat saya misalnya, dia suka ngikutin saya kemanapun pergi, itu saya nggak suka. Oh, ngintil. Bukan ngintilin ya, kalau ngintilin jelek doang kalimatnya. Oh iya. Dia mau bantu timnya supaya performnya bagus. Itu bagus dong. Iya betul. Khusus untuk anak baru. Kalau buat saya nggak suka. Emang kenapa Coach? Kalau saya lebih suka seorang pemimpin yang memberi kebebasan anak buahnya untuk melakukan. Tapi tetap dimonitor ya? Saya tetap dimonitor. Tapi kalau saya nggak dimonitor baik-baiknya juga sih. Tapi nggak semua orang kayak gini gitu ya. Tapi kalau saya malah ditempelin terlalu ketat, itu saya susah bergerak. Susah bergerak, susah mempersuasinya, dan susah karena kalau pria kan gini ya, kalau pria, kadang-kadang kalau gaya-gayanya pria tuh kalau bercanda kan cuek gitu ya. Tapi kan kalau ke wanita nggak bisa. Mikir apalagi dulu. Ada bos gua di belakang kan gitu, nggak bisa tuh, makanya itu udah pasti nggak bisa. Saya yang nggak cocok gitu. Tapi kalau ditanya wanita bisa nggak jadi pemimpin yang baik? Bisa, karena wanita itu ngomong. Dia maunya ngomong orang, dan itu yang membuat wanita itu menjadi pemimpin yang sangat baik. Sebenarnya gitu. Nah, ada nggak sih Coach tips efektif untuk menjadi leader seorang wanita? Jadi yang pertama sebenarnya kalau saya bilang adalah teknik komunikasi. Oke. Teknik komunikasi yang dipakai adalah teknik komunikasi. Sebenarnya gini, sebelum dia berbicara mengenai komunikasi, kalau buat saya adalah lebih baik perhatikan dulu sebenarnya tim yang dideketin sama dia itu level kepemimpinannya perlu seperti apa. Saya suka banget memakai konsep yang namanya situational leadership. Jadi ada 4 gaya kepemimpinan. Jadi ada gaya kepemimpinan. Satu, yang pertama adalah berkaitan dengan teaching atau saya mengajarkan, directing, yaitu adalah cocok kepada tim yang kebetulan gayanya tersebut adalah orang yang masih baru, yang belum ngerti apa-apa. Itu teaching oke banget. Yang kedua adalah mentoring. Mentoring tuh cocok untuk orang-orang yang lagi down, kemudian perlu di-mentor. Dia perlu didampingin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan dengan gaya coaching. Yaitu adalah mereka punya knowledge, punya kemampuan, baru di-coaching. Yang keempat adalah kemampuan dia untuk mendelegasi. Jadi artinya kalau sudah bagus berarti didelegasi. Nah, kalau misalnya saya contoh tadi yang di awal bahwa kenapa saya nggak gitu cocok dengan kepemimpinan wanita, saya ya di kasus itu. Tapi kalau sekarang di komunitas saya dipimpin oleh wanita, iya sekarang lagi saya dipimpin sama wanita. Dan buat saya baik-baik aja. Karena dia memberi saya kepercayaan seluas-luasnya dan saya bekerjanya asik banget gitu. Jadi gini kan, saya ambil contoh. Saya waktu itu performance saya bagus. Tapi saya ditempel sama dia seakan-akan saya itu masih baru. Oh, jadi nggak dipercaya gitu ya? Kayak nggak match saja. Kayak nggak dipercaya, nggak match gitu. Harusnya kan adalah kalau saya mampu, harusnya dia pakai gaya coaching. Iya betul. Gaya coaching di mana? Dia di kantor, pulang dia tanya, digali lah informasi yang membuat dia tidak berhasil, betul dong?
Jadi lebih tepatnya bukan masalah wanita itu bagus atau enggak, tapi lebih ke arah dia cocok apa enggak dengan klien apa dengan orang yang lagi di-develop. Mhm. Nah, kalau nggak cocok ya susah. Oke. Jadi makanya berkaitan yang paling penting adalah komunikasinya dia harus dikuasai dengan baik. Mhm. Dan biasanya kadang-kadang jadi kalau saya mengatakan ada wanita yang terlalu tomboy, ada wanita yang masih modelnya gaya ya wanita seperti pada umumnya, Mhm. yang kadang-kadang ada wanita yang menurut saya suka berpikir tentang apa pendapat orang lain mengenai dirinya. Iya, betul. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dia akhirnya nggak bisa bertumbuh. Lebih baik don't care, orang ngomongin apa tentang dia don't care, dia hanya fokus satu, performance. Bukan dia anggap orang itu baik apa enggak. Mhm. Karena banyak wanita ngerasa, aduh kalau gue galak nanti dianggapnya apa ya? Iya, betul. Don't care. Yang Mhm. penting adalah performance. Ya, nah makanya kenapa kadang-kadang kalau saya perhatikan pria mungkin lebih kejarnya adalah performance, mungkin kelihatannya galak, wanita takutnya dia tersinggung. Mhm. Kalau saya malah bilang sebaliknya, kita bisa gunakan kombinasi itu adalah bagaimana performance tapi juga harus melakukannya secara care. Itu yang bisa dilakukan oleh wanita. Berarti yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi. Yang kedua, wanita tuh punya kelebihan di komitmen dibandingkan pria. Jadi ketika melakukan sesuatu dia udah komit A, dia tinggal jalanin komitmen A-nya. Mhm. Ketika B, dia jalanin komitmen B-nya. Udah, itu kelebihannya dia. Sedangkan ada beberapa mungkin dengan gender lain biasanya mungkin komitmennya malah kurang. Walaupun bisa mengatakan tidak semua, tapi Iya. banyak kan ada yang bagus juga. Yang ketiga, kalau menurut ini menarik ya. Menurut saya wanita tuh pemberani. Kenapa tuh, Coach? Nah, ini saya cerita yang menarik ya. Saya cerita ini menarik. Ini kita cerita sejarah dulu ya. Sejarah dalam agama saya. Dalam agama saya ketika saya kan nyebutnya Yesus disalib dan waktu ketika dia masih hidup, murid-murid yang cowok, muridnya 12 orang. Cowok semua ngomong. Pokoknya kamu kemanapun saya ikutin. Ada yang nangkap kamu, ada yang apa, saya akan maju ke depan. Tapi tahu apa yang terjadi? Pada saat Yesus ditangkap, 12 orangnya hilang semua. Oh, pergi. Tahu yang ada siapa? Hanya wanita. Oh. Hanya wanita saja. Dan walaupun akhirnya nanti ada satu cowok, akhirnya satu muridnya ada di sana, Yohanes namanya. Tapi yang duluan adalah wanita, bukan pria. Yang artinya wanita tuh nggak pernah peduli dengan takut. Dia berani maju. Dia nggak pernah pusing. Ayo buktiin, ayo sekarang apa? Lagi naik mobil, ada orang yang nyalip, ya nggak? Wanita berani buka pintu loh. Wanita berani turun loh. Bisa marah-marah, ya nggak? Kalau laki-laki mikir nih, kalau gua marah ntar dipukulin. Tapi wanita tidak. Turun dulu. Berani dulu. Itulah kelebihan wanita kalau menghadapi kasus-kasus tertentu. Mungkin orang bilang, nanti kan takutnya bahaya. Enggak. Makanya carilah wanita ya yang punya pemikirannya yang pemikirannya analytical thinkingnya jalan. Karena wanita begitu, pokoknya maju aja dulu. Bisa apa enggak? Maju aja dulu itu wanita. Kalau pria mikir dulu, ntar resikonya apa nih resikonya gitu. Kalau wanita enggak. Bener nggak? Iya. Nah itu gambarannya ya. Nah, kalau teman-teman yang di rumah kayak gimana nih? Berani nggak nih misalkan ada yang nubruk mobilnya nih langsung buka pintu langsung hajar ya, Coach, nggak ada mikir-mikir dulu babi bu bebo langsung diomelin, Coach. Ibu-ibu aja dilawan ya. Ngesen ke kanan belok ke kiri, Coach. Nah itulah wanita. Kalau wanita tuh berani, kalau cowok nggak berani. Oke, lanjut ya. Okay. Yang keempat, wanita adalah mempunyai karakter. Yang artinya karakternya dia sangat peduli banget dengan sikap cara dia melakukan itu sangat penting. Makanya kenapa karakter wanita sangat cocok banget bagus ketika menjadi pemimpin. Yang berikutnya adalah biasanya saya kasih contoh yang sederhana istri saya lah ya. Yang kelima itu adalah kreatif. Ketika misalkan melakukan sesuatu, istri saya tuh bisa mikir konsep-konsep ide-ide kreatif. Kalau pria nggak bisa tuh. Pria mah lempeng-lempeng aja, lu lihat aja Adi, lihat aja out of the box ya, Coach. Iya, out of the box. Icang, gitu kan jalannya cuma yang standar-standar aja kan. Nah itu karena emang otaknya pria tuh segitu doang gitu batasnya ya. Cewek banyak nyelenehnya. Kalau cewek banyak nyelenehnya tuh, ya nggak? Iya betul, Coach. Iya nggak? Siapa? Friska ya, Friska. Friska aja liatin aja, dia pede banget kan, cuek coba. Iya. Adi mana berani kan gitu ya. Oke lanjut. Berikutnya wanita caring. Berarti kalau caring bagus nggak? Bagus. Kalau timnya ada sakit, tim ada apa, dia memperhatikan. Ya,
Saya nggak keberatan waktu pemimpin saya kerja di kantor dia memperhatikan saya kalau di kantor, oke. Tapi jangan ketika saya lagi prospek dia ikut-ikutan juga, itu saya nggak Iya. nyaman itu. Oh, oke oke. Nah ya, karena ya tadi saya bilang Mhm. nggak matching dengan Mhm. situational leadership. Yang ketujuh adalah confident, wanita lebih confident. Dalam konteks tertentu dia sangat confident, pede aja, dia nggak mikirin dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah juga harus punya kemampuan meningkatkan kompetensi mereka. Kalau dia bisa meningkatkan kemampuan kompetensi, maka dia bisa dianggap sebagai leader yang bagus. Karena yang jelas banget ya, udah ngemong, Mhm. caring, tinggal skill dinaikin, Kompetensinya. courage-nya Mhm. beraninya luar biasa. Sedang kalau mau ada project-project baru, lebih baik taruh siapa? Wanita kalau saya. Emang apa, Coach? Berani, Oh, jalan gas aja aja ya, dulu, masalah gas. jadi siapa? Mhm. Gaspol gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, oke Coach. Nah, ini menarik banget nih untuk tips-tipsnya untuk para leader wanita nih. Jadi bener-bener dari dia care, dari dia berani. Nah, itu harus kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi seorang leader. Nah, oke Coach, aku mau bagi-bagi e-book nih Coach. Jadi Yes. ada 3 tips untuk mengatasi mental block bagian keuangan. Jadi teman-teman nanti tinggal klik link di deskripsi atau di komentar pertama. Jadi nanti isi nomor, nama, dan email. Jadi nanti kita langsung bisa kirimkan. Nah, kalau misalkan mau ikut pelatihan NLP bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Nah, bulan Juni ini akan ada pelatihannya lagi nih Coach. Terus kalau kita mau mengikuti online course, kita ada di pastiprestasi.com. Oke, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup Coach. Dengan Yes. aku Karin, Dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP NLP for for Business Business untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.